Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu masih menjelaskan tentang adab atau etika ketika kita dalam keadaan sakit. Yang mana di sini beliau berpesan wa an yasta'milad dawa'a al-mufida li sihhatih. Wa fil hadithi tadawaw fa innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan. Yang mana beliau berpesan hendaknya bagi kita untuk mengkonsumsi obat-obatan yang mana obat-obatan tersebut dapat menyembuhkan atau bermanfaat dalam kesehatan di dalam tubuh kita. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan tadawaw fa innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan. Dikatakan dalam hadis, tadawaw, berobatlah kalian orang-orang yang sakit. Fa innallaha lam yunzil da'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu penyakit, tidaklah menimpakan suatu penyakit kepada seorang hambanya illa anzalalahu shifaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan obat, obat bagi penyakit tersebut. Kemudian wal ya'taqid annal afiyata minallahi la minad dawa'i. Hendaknya bagi kita orang yang sedang sakit, sedang mengkonsumsi obat-obatan atau jejamuan, hendaknya bagi kita untuk memiliki keyakinan bahwasanya al-afiyah, kesehatan, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La minad dawa, bukan dari obat yang kita konsumsi, bukan dari jamu yang kita konsumsi, melainkan kesehatan, kesembuhan dari penyakit yang kita alami itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kama qala ta'ala hikayatan an nabiyhi Ibrahim alaihi salam, seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menceritakan kisah tentang Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau sakit, beliau mengucapkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah, yaitu adalah Allah, maka Allah lah yang menyembuhkan penyakitku. Mudah-mudahan kita semua disembuhkan daripada penyakit-penyakit yang kita alami. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah wa an yahdhara ghayatal hadari min tarkis salati waqta maradihi. Hendaknya bagi kita untuk mewanti-wanti diri kita sendiri ketika kita dalam keadaan sakit. Min tarkis salati, dari perbuatan meninggalkan salat. Ya, waqta maradihi, lebih-lebih kita dalam keadaan sakit. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Sesungguhnya pertama kali dihisab seorang hamba dari perbuatan, dari amal-amalnya nanti di hari kiamat itu adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya ini baik-baik saja, mengerjakan tepat pada waktunya, meskipun dia dalam keadaan sakit, maka apa yang diperoleh? Faqad aflaha wa anjaha,
maka dia akan beruntung dan berhasil nanti di hari kiamat. Wa in fasadat, dan apabila sholatnya ini rusak, faqad khaba wa khasirah, maka dia telah gagal dan telah rugi kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholatnya pada tepat pada waktunya. Terlebih kita dalam keadaan sakit, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menjalankan amanatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah sholat. Kemudian selanjutnya adalah au ta'khiriha, atau jangan sampai mengakhirkan sholatnya. Wa alaihi an yusalliya ala hasabi istita'atih, maka hendaknya bagi orang yang sedang sakit untuk melaksanakan sholat sebisa mungkin, semampu mungkin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, seperti halnya yang telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Imran bin Husain. Wa kana bihi bawasir, yang mana Sayyidina Imran bin Husain di sini terdapat penyakit wasir. Maka beliau bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah laksanakanlah salat dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila berdiri tidak mampu untuk melaksanakan salat, fa qa'idan, maka laksanakanlah salat dengan duduk. Fa illam tastati' fa ala janbin. Adapun jika duduk pun kamu tidak mampu untuk melaksanakan sholat karena penyakit yang kamu alami, maka sholatlah dengan tidur miring. Fa'il lam tastati famustalqiyan, dan apabila tidur miring tidak mampu, maka hendaklah sholat dengan terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaksa seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya adalah walil maridi an yajma'a baina dhuhri wal asri taqdiman au ta'khiran. Ada pendapat bahwasanya diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk menjamak sholatnya antara zuhur dan asar, takdiman au ta'khiran. Entah itu sholat jamaknya jamak takdim atau jamak takhir. Wa kadza bainal maghribi wal isya, begitu juga dengan menjamak antara sholat maghrib dan juga sholat isya. Akan tetapi ini merupakan qaul dhaif, pendapat yang lemah, yang mana beberapa ulama itu membolehkan. Akan tetapi jika orang tersebut terdapat penyakit yang parah, yang bahkan orang tersebut gerak saja sulit, maka di sini diperbolehkan menurut qaul dhaif atau pendapat yang lemah. Akan tetapi pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat menurut para fuqaha adalah hendaknya bagi orang yang sakit tadi itu tetap menjalankan sholat pada waktunya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah wa illam yakdir an yatawaddo'a falyuwaddihu ghairuh. Adapun bagi seseorang yang sedang sakit itu, jika dia tidak mampu untuk melaksanakan wudhu, menjalankan wudhu atau berwudhu, maka hendaknya untuk meminta tolong kepada orang lain supaya orang lain itu dapat memberikan atau melaksanakan wudhu baginya. Wa illam yajidhu falyatayammam wa an yahtariza jiddan minan najasati. Dan apabila pada orang sakit tadi itu tidak mampu, tidak menemukan air, maka hendaknya bagi orang tersebut untuk bertayammum. Kemudian selanjutnya adalah wa an yahtariza jiddan minan najasati. Hendaknya bagi orang tersebut harus lebih berhati-hati dalam najasah atau sesuatu yang najis yang menempel pada tubuhnya. Li'anna amroha syadidun wa la yatasahala biha. Karena sesungguhnya perkara tentang najasah, meskipun orang tersebut dalam keadaan sakit,
hendaknya ketika dia ingin melaksanakan sholat untuk mewanti-wanti dirinya atau berhati-hati dalam perkara najis tersebut. Wala yatasahala biha, dan di sini tidak boleh diremehkan dalam perkara najis. Kama yaf'alu dzalika ba'dul mardha, seperti halnya yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh beberapa orang yang sakit. Entah dia dalam sarungnya atau pakaiannya yang menempel pada badannya entah najis ataupun tidak, dia masa bodoh dengan hal tersebut, meremehkan akan hal tersebut. Meskipun dalam keadaan sakit, kita harus berhati-hati dalam segala bentuk najasah. Wa alla yatruka shauma ramadhani idza kana qadiran. Kemudian selanjutnya adalah hendaknya bagi kita ketika kita dalam keadaan sakit untuk tidak meninggalkan puasa Ramadan. Idza kana qadiran, apabila kita mampu untuk melaksanakan puasa. Wa illa falyubadir biqada'ihi idza syufiya. Akan tetapi jika kita tidak mampu, maka hendaknya bagi kita untuk tidak meninggalkan puasa, alias tidak berpuasa dalam keadaan sakit. Falyubadir biqada'ihi idza syufiya. Akan tetapi kita harus menyegera untuk membayar utang puasa kita yang kita tinggalkan selama kita sakit, idza syufiya, apabila kita sudah dalam keadaan sembuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudahan untuk melaksanakan apa yang kita dapat pada video kali ini. Wallahul musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.